Nama saya Muhammad Aryadi dari kelas 10B Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas manajemen perkantoran. Asas manajemen perkantoran adalah penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengelolaan kantor, administrasi perkantoran, atau pekerjaan kantor. Kantor berkedudukan sebagai sebuah satuan atau unit dalam suatu organisasi. Dalam hubungannya dengan unit-unit organisasi yang ada dalam suatu organisasi secara keseluruhan, pengorganisasian pekerjaan kantor dapat memakai asas-asas berikut. Yang pertama yaitu asas sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Contohnya pekerjaan kantor di dalam perusahaan dalam hal penyimpanan arsip. Dalam asas sentralisasi, semua pekerjaan arsip untuk seluruh kantor dipusatkan pada satu divisi kearsipan yang dibina oleh seorang pemimpin bagian arsip. Contoh penggambarannya seperti ini. Sistem pekerjaan kantor sebuah perusahaan yang menerapkan asas ini adalah itu yang pertama, penerimaan pengiriman surat penggolongan dan pengendalian serta penyimpanan surat dilaksanakan sepenuhnya oleh unit kearsipan. Yang kedua, surat masuknya yang diterima oleh unit pengolah harus disampaikan terlebih dahulu kepada unit kearsipan. Surat masuk boleh diterima oleh unit pengolah serta dilakukan pencatatan oleh unit kearsipan sesuai dengan tugasnya. Yang terakhir, penggunaan sarana pencatatannya sudah lebih efisien. Asas ini akan berjalan dengan baik dan lancar apabila memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, organisasi masih kecil dan telah memiliki program manajemen yang mantap. Yang kedua, adanya jaminan kerahasiaan informasi, khususnya yang terkait dengan kebijakan. Seringkali konsep sentralisasi ditolak oleh para pengguna karena khawatir kerahasiaan informasi tidak terjamin, khususnya yang terkait dengan kepegawaian dan keuangan. Yang terakhir, kondisi lingkungan gedung tidak terpisah-pisah atau saling berdekatan. Kelebihan dari asas sentralisasi yaitu yang pertama, pengawasan mudah dilakukan. Yang kedua, prosedur lebih mudah diseragamkan. Yang ketiga, penggunaan alat dan perabot lebih hemat. Yang keempat, beban kerja dapat dibagi secara merata. Yang kelima, penggunaan tenaga kerja dapat diatur lebih fleksibel. Yang keenam, kemungkinan hilangnya arsip atau salah menyimpan arsip kecil sekali terjadi karena arsip dikelola oleh tenaga-tenaga yang telah dipersiapkan untuk tugas pengelolaan arsip atau yang sudah profesional. Yang ketujuh, kemungkinan penyimpanan arsip ganda kecil sekali karena akan segera diketahui apakah arsip yang bersangkutan merupakan duplikasi atau bukan. Sedangkan kelemahan dari asas sentralisasi ini yaitu yang pertama, tidak mungkin menampung pekerjaan yang cukup banyak pada waktu yang bersamaan. Contohnya pada akhir tahun. Jika anggaran berbagai divisi memerlukan penyelesaian laporan kegiatan, hal ini dapat menyebabkan penyelesaian pekerjaan unit yang bersangkutan mengalami keterlambatan. Yang kedua, bagi perusahaan yang divisi-divisinya tidak berada dalam satu kompleks dan terpencar-pencar di beberapa tempat, pelaksanaan asas sentralisasi kurang tepat karena pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien. Yang ketiga, petugas di pusat belum tentu paham dengan permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan unit kerja di divisi lain sehingga pelaksanaan pekerjaan unit yang bersangkutan akan mengalami hambatan. Asas yang kedua yaitu asas desentralisasi. Pada asas desentralisasi, setiap satuan organisasi dalam seluruh perusahaan melakukan semua kerja perkantoran yang terdapat dalam lingkungan sendiri, di samping melaksanakan tugas-tugas utamanya. Contoh penggambarannya seperti ini. Contohnya, bagian personalia suatu perusahaan melaksanakan pula pekerjaan-pekerjaan korespondensi, memperbanyak sendiri warkat-warkat, dan mengurus ruang arsip untuk menyimpan surat-suratnya. Pimpinan tiap bagian mempunyai arsip mereka sendiri dan tiap bagian mempunyai arsip sendiri pula. Kelebihan penggunaan asas desentralisasi itu yang pertama dapat melayani kebutuhan-kebutuhan khusus bagi unit-unit yang bersangkutan. Yang kedua, penumpukan pekerjaan dapat dihindari. Yang ketiga, dapat memperlancar pekerjaan pokok bagi instansi yang mempunyai unit-unit tersebut. Sedangkan kelemahan dari asas desentralisasi ini yaitu yang pertama, memerlukan biaya cukup besar karena keperluan alat lebih banyak. Yang kedua, memerlukan tenaga yang lebih banyak dan biaya yang besar untuk menggaji pegawai. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya ketidakseragaman asas dan prosedur termasuk peralatan akan semakin besar. Yang keempat, kemungkinan banyak dokumen yang ganda. Yang kelima, pengawasan menjadi kurang maksimal.
Asas yang ketiga yaitu asas desentralisasi terkendali gabungan atau asas dekonsentralisasi. Asas ini merupakan gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pada asas ini, setiap unit kerja dapat melaksanakan pengelolaan administrasi kantor sendiri-sendiri, tetapi pengendaliannya dilakukan secara terpusat. Penggambarannya seperti ini. Dengan kombinasi keduanya yaitu asas dekonsentralisasi, selain arsip-arsip yang ada pada tiap bagian, terdapat pula kelompok arsip sentral yang memuat semua bahan-bahan yang ada dalam seluruh organisasi perusahaan secara keseluruhan. Hal yang perlu diperhatikan bagi para manajer kantor adalah perihal tentang seberapa jauh penerapan salah satu asas pengorganisasian pekerjaan kantor tanpa mengabaikan asas yang lain. Sifat pekerjaan kantor terbagi menjadi sifat rutin dan sifat sementara. Sifat rutin adalah pekerjaan tersebut selalu dilakukan setiap hari, sedangkan sifat sementara dilakukan hanya sekali saja jika ada, tetapi dengan jangka waktu yang lama. Adapun kelebihan dari asas dekonsentralisasi ini yaitu yang pertama, adanya keseragaman prosedur dan tata kerja. Yang kedua, proses kerja lancar karena dokumen berada di unit pengolah. Yang ketiga, efisiensi kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan antara arsip aktif dan tidak aktif. Yang keempat, lebih mudah dalam pengendalian dan pembinaannya. Yang kelima, pegawai di unit kerja dapat bertambah. Sedangkan kelemahan dari asas dekonsentralisasi ini yaitu yang pertama, dapat diselenggarakan di dua tempat sehingga peralatan yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, kemungkinan adanya dokumen atau arsip ganda sangat besar terjadi. Yang terakhir, membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Kesimpulannya yaitu asas manajemen perkantoran adalah penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan, pengelolaan kantor, administrasi perkantoran, atau pekerjaan kantor. Asas-asas manajemen yang dapat digunakan untuk mengorganisasi pekerjaan kantor adalah asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas terkendali gabungan atau asas dekonsentralisasi. Sekian dari penjelasan saya, maafkan jika saya ada salah kata atau ucapan. Terima kasih.